Kita beralih ke informasi di mana hasil uji klinis tahap 3 terhadap obat COVID-19 buatan Universitas Airlangga, TNI Angkatan Darat, dan Badan Intelijen Negara dinyatakan belum aman. Hingga kini, Badan Pengawas Obat dan Makanan belum memberikan izin edar terhadap obat tersebut. Dalam proses uji klinik ini ditemukan adanya gap gitu ya Bu ya, dari inspeksi yang dilakukan tanggal 20. Obat COVID-19 buatan peneliti Universitas Airlangga, BIN, dan TNI Angkatan Darat sudah memasuki uji klinis tahap 3. Fase ini merupakan fase terakhir untuk menilai validitas obat. Namun, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM belum dapat memberikan izin edar kepada obat ini, sebab faktor keamanan dan efek samping obat masih harus diuji coba. Komposisi obat juga masih harus diperbaiki. Dan dalam melakukannya diajukan untuk mendapat izin melakukan uji klinik atau yang disebut dengan PPUK ya, persetujuan pelaksanaan uji klinik ya, itu pun juga ada, artinya adalah protokol dan melakukan uji klinik itu juga sudah bersama-sama dengan Badan POM tentunya. Nah, setelah dilakukan proses uji klinik, Badan POM sesuai dengan tata cara uji klinik yang baik melakukan inspeksi ya, melakukan monitoring, melakukan inspeksi. Sebelumnya, pemirsa, pengembangan obat kombinasi untuk menyembuhkan COVID-19 dilakukan peneliti Universitas Airlangga, TNI Angkatan Darat, dan Badan Intelijen Negara. Obat telah diberikan kepada 1.308 pasien COVID-19 di secapa Angkatan Darat dan 85% diantaranya dinyatakan sembuh. TNI Angkatan Darat, Badan Intelijen Negara, dan peneliti Universitas Airlangga mengembangkan obat kombinasi untuk menyembuhkan COVID-19. Obat sudah masuk dalam tahap uji klinis tahap 3. Obat ini telah diberikan kepada 1.308 pasien COVID-19 di secapa Angkatan Darat dan 85% diantaranya dinyatakan sembuh. Bersama Badan Intelijen Negara, TNI Angkatan Darat kemudian mendorong percepatan keluarnya izin edar obat anti-COVID-19. Saya menghadap Ketua BPOM, jadi itu dalam rangka secara resmi kita mohon dukungan untuk percepatan izin ya. Kita harapkan dalam waktu yang dekat ini mendapatkan izin edar daripada Badan POM dan selanjutnya bisa kita produksi dan kita bisa gunakan untuk menjadi protokol kesehatan dalam proses penyembuhan COVID-19 di Indonesia. Sementara itu, pihak Universitas Airlangga mengklaim hasil uji klinis temuan obat COVID-19 mampu menyembuhkan pasien hingga 90%. Ternyata di sini dari hasil-hasil tersebut terjadi perbaikan klinis yang cukup signifikan, perbaikan lab cukup signifikan, dan juga clearance virus di hari ketiga yang cukup signifikan di atas 90%. Hingga kini, kombinasi obat COVID-19 ini masih menunggu izin edar untuk bisa didistribusikan ke masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selalu diliputi rasa khawatir kerap dirasakan oleh para petugas pemakaman khusus jenazah COVID-19. Namun beratnya tugas tak membuat para penggali kubur ini menyerah. Mereka rela bekerja siang dan malam untuk membantu menguburkan jenazah dengan prosedur COVID-19. Teriknya matahari tak menyurutkan semangat para petugas pemakaman saat bekerja mengebumikan jenazah di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Salah satunya Sanur. Sejak pandemi COVID-19 mewabah, pria berusia 50 tahun ini harus bekerja lebih ekstra lantaran banyaknya jenazah yang dimakamkan dengan protokol COVID-19. Tak hanya itu, Sanur juga diliputi rasa khawatir akan membawa virus saat pulang ke rumahnya. Di TPU Tegal Alur, lahan pemakaman khusus jenazah protokol COVID-19 terus meluas. Hingga pertengahan Agustus ada sekitar 1.400 jenazah yang sudah dimakamkan dengan prosedur COVID-19. Kalau untuk pemakaman dalam sehari itu ya bisa 10, bisa 15, tergantung pengiriman dari rumah sakit.
Melihat kegigihan para petugas pemakaman yang terus bekerja di tengah pandemi COVID-19, MSI Peduli bersama Lotte Mart menyalurkan bantuan berupa paket bingkisan. Bantuan ini diberikan langsung kepada seluruh petugas pemakaman sebagai bentuk dukungan dan apresiasi atas kerja keras mereka. Ya tentunya harapannya ke depannya agar lebih banyak korporasi juga dan individu yang mau ikut serta untuk membantu, karena dalam masa pandemi ini kita tahu kita nggak bisa melewatinya sendiri, tapi kita butuh gotong royong gitu ya dari semua lapisan masyarakat, dari korporasi, dari perorangan gitu, untuk ikut serta dalam kapasitas apapun yang kita miliki untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi ini. Kami senang sekali kami masih bisa punya kesempatan untuk membantu. Harapannya semoga nggak cuma kami, tapi baik perusahaan atau perorangan yang lain, kita semua bisa bahu-membahu untuk semua bisa keluar dari pandemi ini dengan cepat. Dampak pandemi COVID-19 kepada masyarakat kecil sejatinya bisa ditekan dengan saling mengulurkan tangan untuk membantu sesama. Untuk itu, mari tunjukkan empati dengan berdonasi melalui MSI Peduli. Donasi yang terkumpul akan digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah corona. Tim Liputan iNews melaporkan.